Nama kulo Bagus Wibowo. Bagus Wibowo. Saya dengan kelas saya 8A sedang membuat biopori. Biopori ini akan menyalurkan air ke dalam tanaman-tanaman lainnya yang ada di sekitarnya. Lubang resapan biopori atau biasa disebut lubang biopori merupakan metode alternatif untuk meningkatkan daya resap air hujan ke dalam tanah. Metode ini pertama kali dicetuskan oleh Dr. Kamir R. Brata. Ini dari IPB, Institut Pertanian Bogor, Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan. Lubang resapan biopori berupa sebuah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Lubang ini akan memicu munculnya biopori secara alami di dalam tanah. Nah, biopori sendiri adalah istilah untuk lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktivitas organisme yang terjadi di dalam tanah seperti cacing, rayap, semut, dan perakaran tanaman. Biopori yang terbentuk akan terisi udara dan menjadi tempat berlalunya air di dalam tanah. Dari pertama, Ya, cari tempat sini mungkin. jadi pertama jika misalnya udah mulai alat seperti langsung ditancapkan dan tancapkan. Ya. Setelah itu juga sudah mendapatkan beberapa tanah, dia itu akan mengambil tanah-tanah tersebut Ya, muter ya ini ya. di dalam sini. Pakai prinsip bidang miring ini ya, Mas. Prinsip kerja lubang peresapan biopori sebenarnya sangat sederhana. Lubang yang kita buat kemudian diberi sampah organik yang akan memicu biota tanah seperti cacing dan semut dan akar tanaman untuk membuat rongga-rongga atau lubang di dalam tanah yang disebut biopori. Rongga-rongga tersebut akan menjadi saluran bagi air untuk meresap ke dalam tanah. Lubang resapan biopori adalah teknologi sederhana yang tepat guna dan tentunya ramah lingkungan. Lubang biopori ini mampu meningkatkan daya resap air hujan ke dalam tanah, sehingga mampu mengurangi resiko banjir akibat meluapnya air hujan. Selain itu, teknologi ini juga mampu meningkatkan jumlah cadangan air bersih di dalam tanah. Dengan meningkatnya daya resapan air hujan ke dalam tanah, tentu ini akan bermanfaat, yaitu untuk mencegah genangan air yang bisa mengakibatkan banjir. Kemudian peningkatan cadangan air bersih di dalam tanah dan akan mencegah erosi serta longsor. Dengan adanya lubang biopori, mencegah terjadinya genangan air secara tidak langsung dapat meminimalisir berbagai masalah yang diakibatkan seperti wabah penyakit, malaria, demam berdarah, ataupun kaki gajah. Sampah organik yang dimasukkan ke dalam lubang biopori akan dirubah menjadi kompos oleh satwa tanah seperti cacing dan rayap. Kompos atau humus ini sangat bermanfaat bagi kesuburan tanah. Selain itu, sampah organik yang diserap oleh biota tanah tidak cepat diemisikan ke atmosfer, sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca, CO2 atau metan yang mengakibatkan pemanasan global dan menjaga biodiversitas dalam tanah. Lalu ditancapkan ke dalam Ya. sampai sekitar menggunakan alat seperti ini. Nah, sekarang cara pembuatan lubang biopori. Yang pertama, buat lubang silindris secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter kurang lebih 10 cm. Kedalamannya sekitar 100 cm atau sampai melampaui muka air tanah jika dibuat tanah yang mempunyai permukaan air dangkal. Jarak antar lubang antara 50 sampai 100 cm. Yang kedua, mulut lubang dapat diperkuat dengan semen selebar
2-3 cm setebal 2 cm. Yang ketiga, isi lubang dengan sampah organik yang berasal dari sampah dapur, sampah sisa tanaman atau dedaunan. Yang keempat, sampah organik perlu ditambahkan jika isi lubang sudah berkurang atau menyusut akibat proses pelapukan. Yang kelima, kompos yang terbentuk dalam lubang dapat diambil pada setiap akhir musim kemarau bersamaan dengan pemeliharaan lubang biopori tersebut. 5 ya. Jadi seperti itu saja dari saya cara membuat bioporinya. Terima kasih Mas ya.